Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya amin. Hadiah minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdhat ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah Al-Imam Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fatah hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati
para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken Jumat yang kemarin harus jadwale ten mriko ditukar guling, gak tukar bantal. Alhamdulillah. Halaman 31 masih tentang bacaan sholat, baris yang keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmantune Al-Fatihah waladhdallin amin. Summa yaqra'u surata, mongko nuli atau kemudian membaca surat Al-Qur'an. Nah niki dijelasaken dawa mangke nggih. Jadi wong salat atau musolli niku sampune maca surat Al-Fatihah niku disunahkan membaca amin, baik bagi imam, makmum maupun sendirian niku disunahkan membaca amin. Kemudian setelah amin sebelum amin itu wonten sunnah-sunnah yang harus kita kenal. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, perlu kita ketahui ada beberapa sunnah di dalamnya. Yang pertama apa? Membaca doa maghfirah waladhdallin, membaca Rabbighfirli wali walidayya. Niku ten mazhab Syafi'i disunnahkan, dianjurkan. Sedangkan dalam mazhab lain boten wonten. Namung literasi dari kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i. Nggih. Tapi ojo banter-banter. Sampeyan jadi imam misale waladhdallin Rabbighfirli wali walidayya amin, buyar mangke makmume. Iki apa ya sekedar didengar diri sendiri atau di dalam hati nggih. Niku sunnah Pak. Di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, meskipun mazhab lain tidak menganjurkan, meskipun kelompok sebelah membid'ahkan, tetapi tetap amalan ini ada nopo, ada sandaran dalilnya. Kalau jelasaken nggih, wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek jare kelompok sebelah maca Rabbighfirli bid'ah, sebab kok ana dasare. Kanjeng Nabi gak tahu ngelakoni. Terus sinten? Ayo dibuka kitab As-Sunanul Kubra karangannya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sing wafat tahun 1066 Masehi dina Sebur Iran. Niku wonten riwayat Nabi, hadis Nabi, riwayat saking sahabat Wa'il bin Hujrin bin Sa'ad Al-Hadrami radhiyallahu an ingkang wafat tahun 687 Masehi nggih di Kufah nggih. Napa dalile? An Wa'il bin Hujrin, riwayat saking sahabat Wa'il bin Hujrin, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene krungu Rasulullah itu qala, ketika Rasulullah membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, Nabi mengucapkan Rabbighfir
Amin. Niki riwayat Imam Baihaqi saking sahabat Wa'il bin Hujrin Al-Hadrami. Lah rata-rata sahabat Wa'il niki mengriwayatkan hadis-hadis tentang sholat, Pak. Rata-rata, nggih. Tidak hanya Imam Al-Baihaqi, wonten ten kitab Al-Jami'ul Kabir karangannya Imam Ad-Tabarani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran. Di wonten ten kitab Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Wis cukup riwayat nggih. Cekap 3 riwayat hadis. Nah, di situ disebutkan bahwa Kanjeng Nabi walaupun satu hadis, tetapi itu oleh para ulama hadis dikatakan sudah sunnah dan boleh dilampaui dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi. Ya. Nah, wonten hingga tetapi nyen sewu, Pak, sampai lek ketemu wong sing bid'ah nom niki pasti mengatakan hadis itu adalah mungkar. Hadis ini adalah palsu. Minimal mengatakan hadis ini adalah dhaif. Sebab ono perawi sanadnya yang tukang bujuk, tidak dipercaya, al-kadzib. Ya, coba ini saya jawab, itulah jawaban sampean, itulah jari sampean. Jari kita bagaimana? Maka kembali kepada ulama-ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i. Contoh, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah niku sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'lam Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj, beliau mengatakan hadis itu adalah statusnya hasan, bagus, bukan dhaif, bukan mungkar, bukan maudhu ataupun palsu. Kalau orang belajar fikih, Pak, pasti akan faham sinten Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, pasti faham tentang kepakarannya, ahli hadisnya, ahli fikihnya. Beliau mengatakan boleh membaca doa maghfirah, mari waladhdallin, rabbighfirli wali walidayya, sebab napa? Lil khabaril hasani, sebab ono hadis yang hasan. Paham ya? Kitab Tuhfatul Minhaj, Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj. Nggih. Lha kuatah Pak, jok kuwatir. Wonten malih ten kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin, rujukane kabeh apal kitab niki, paham? Ya, kitab I'anatut Thalibin karangannya Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syatta Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi dalam usia 40 tahun ke Arabi. Loh, 40 tahun, Pak, duwe kitab gede, diakui dunia. Awak dhewe pinten tahun meneh umure? Kitab siji gak gawe. Nggih. Nah, beliau mengatakan dalam kitab niku sami kali pendapat Hajar Al-Haytami bahwa hadis itu hasan. Wonten malih Imam Syihabuddin Al-Qulyubi Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1659 Masehi di Mesir, dalam kitab Hasyiyah Al-Qulyubi nggih sami pendapatnya, hadis itu bisa dipakai untuk hukum sunnah membaca Rabbil firli wali walidayya. Le ono sing ngarani ada perawi yang itu perawi yang yang kadzib atau pembohong, maka itu jari sampean. Paham nggih? Menurut ulama kita, nyun sewu Pak, salah satunya saya ambil dari kitab Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid
karangannya Al-Imam Syekhul Islam Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir, itu mengatakan bahwa perawi yang dimaksud lemah itu adalah sikoh terpercaya. Paham nggih? Kudu genah Pak niki, sikoh terpercaya. Lho, ikulah pendapat ulama hadis mazhab Syafi'i. Oke, tak tukil lagi pendapat ulama hadis Maliki, sinten Imam Alimullah Al-Qari Al-Hirawi Al-Maliki rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1605 Masehi di Mesir. Dalam kitab nopo? Dalam kitab beliau, kitab Mirqatul Mafatih bi Syarhil Masabih, beliau mengatakan bahwa perawi hadis tadi la ba'sa fihi, tidak apa-apa, tidak bermasalah. Pun lengkap dah. Jare Syafi'i kabeh lho, iki Maliki benten malih nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, intinya walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadis tadi dhaif, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan enggak sahih, silakan. Tetapi kita punya guru-guru yang jelas keilmuannya, jelas sanadnya, jelas kitabnya, itu mengatakan bahwa hadis itu hadis hasan, status perawi-perawinya terpercaya. Paham nggih? Cegak dibolak-balik uang sampean, Pak. Nggih, omane pengurus masjid ya kudu ro. Rabbi firli. Mosok njero masjid neraka ya gak kena niki. Sing neraka mriko sing nggone PSK ngombe-ngombe ku neraka, Pak. Nggih. Mosok njero masjid neraka. Ha niki kok gak adil belas niki. Para hadirin rahimakumullah, nggih, wonten malih dari ulama hadis sendiri sing namine Imam Ad-Darqutni rahimahullah sing wafat tahun 1905 Masehi di Baghdad, bahwa para perawi hadis tadi itu sikoh terpercaya. Paham? Berarti hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Lek sampean gak nganggo Rabbi firli monggo, ya enggak apa-apa, gawe ya monggo, sunnah, sebab ono hadise. Lek sampean langsung waladhdallin amin misalnya, ya monggo. Kata guru saya itu hadisnya lebih sahih, sebab Nabi kebanyakan mari waladhdallin amin. Tapi kalau maca Rabbi firli ya enggak salah, sebab Nabi ya tahu maca Rabbi firli. Paham nggih? Jadi enggak usah tukaran, Pak. Nah, ini pernah diperdebatkan oleh ulama-ulama di Timur Tengah, kemudian ditengahi kali seorang pakar hadis yang diakui kepakarannya, Imam Abdullah Al-Ghumari rahimahullah sing wafat tahun 1993 Masehi nggih di Maroko. Dalam kitab Mausu'ah Al-Ghumari Fatawa wa Aujibah, beliau mengatakan an la tanaqadha bainal qaulaini li ikhtilafi mawridihima, ya, bahwa tidak ada pertentangan di antara dua pendapat, baik yang ngomong gak usah Rabbi firli, yang ngomong ngangguh Rabbi firli, maka keduanya berasal dari hadis yang berbeda. Loh, ulama hadis besar nih ya, sumbernya satu, wa in kana aslul hadisi wahidun, dan itu semua hadisnya dari satu orang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan kalau Kanjeng Nabi ada status dalil dari ulama yang lain, maka kita tidak boleh menafikannya, tidak boleh mengingkarinya, selama ada ulama hadis yang mengatakan statusnya hasan, statusnya bagus. Paham nggih? Lek sing ngomong Pak Husni gak percaya,
status iki hadis gak percaya, dudu ulama hadis. Tapi sing ngomong ulama hadis, maka kita perlu percaya sebab mereka punya kualifikasi keilmuan. Tetapi di akhir kalimat beliau mengatakan wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah pertolongan. Iki alim, Pak. Lek wong ngomong wallahu alam, wallahu alam bissawab, ya segala sesuatu sing bener Gusti Allah alim. Lek wong maksakan kehendak, aku paling bener, awakmu neraka, maka tidak alim. Maksa jenenge hakim, nggo palu tok neraka, ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi dikatakan ya oleh para ulama bahwa ya tidak boleh melarang orang membaca setelah waladhdallin rabbighfirli wali walidayya. Tidak boleh dilarang, nggih. Ana sing ngomong ngeten, wis tak buka mau wonten YouTube. Iya, itu kan dibahas ulama-ulama sekarang oleh ulama mazhab Syafi'i. Dulu ulama mutaqaddimin, ulama sing lawas-lawas gak tau bahas ini. Kurang adoh ngopine. Nggih, kurang adoh ngopine. Alasane ulama mutaqaddimin niku, Pak. Ulama mutaqaddimin niku ulama sing urip maksimal 400 Hijriah. Maksimal 1000 Masehi. Setelah 1000 Masehi, setelah 400 Hijriah, itu ulama mutaakhirin. Paham nggih? Berarti 4 mazhab termasuk kelompok periode ulama mutaqaddimin, sebab meninggalnya sebelum 400 Hijriah. Nggih. Lah, kalau dikatakan ulama mutaqaddimin Syafi'i tidak pernah membahas tentang sunan rabbighfirli, maka kita jawab, Pak. Kita jawab, harus kita jawab. Kenapa? Nyun sewu. Ayo dibuka kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, dan juga kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Keduanya ini karangannya Imam Nawawi rahimahullah sing wafat 1207 Masehi di Nawasuriyah. Di dalam kitab Nawawi tercantum jelas bahwa Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir telah membahas ini. Ya, membahas ini. Napa dawuh Imam Syafi'i? Walau qala ma'a aminah rabbal alamin wa ghaira dzalika min dzikrillahi ta'ala kana hasanan la yaqta salata syai'un min dzikrillah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, napa maksudnya? Seandainya ya dia mengucapkan amin rabbal alamin, tambah rabbal alamin, ya, wa ghairu dzalika min dzikrillah, selainnya termasuk zikir marang Gusti Allah, karena hasanan, maka itu bagus. Imam Syafi'i lo dari sopo kata dibahas ambil Imam Syafi'i, wis cuma sampeannya saya nggak tahu ngopi adoh. Ya, lek sering ngopi kurang ngudeke, ngoten mawon nggih. Lah ya kata usolata sampai lek mau amin ditambah robbal alamin wa ghairu dzalika, atau mau saliyane itu dari zikir dumateng Gusti Allah, la taqata usolata, tidak memutuskan sholat, tidak membatalkan sholat. Sinten niki? Imam Syafi'i. Karena hasanan itu perbuatan yang bagus. Mantap ya. Bon, enak ngeten lho, Pak. Ya enak. Bon, walaupun pendapat ngeten niki mazhab lainnya di mazhab Hanafi, mazhab tidak pernah membahas pun mek titik sing akeh di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan sing akeh bahas Rabbighfirli adalah ulama mazhab Syafi'i, sedangkan ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki
jarang membahas hukum Rabbighfirli. Pun mantep mboten? Sing kedua ana alasan ngeten, sapa sing maca Rabbighfirli gak langsung amin, maka kesunahan amin ilang. No ae Pak, kalau niki ya Allah. Golek salah iku lho. Ya Allah. Pun kalau kita jawab ya, kita jawab. Imam Hajar Al-Haytami rahimahullah ya, di dalam kitab tadi Tuhfatul Muhtad itu mengatakan bahwa doa tambahan Rabbighfirli tidak menghilangkan keutamaan sunnahnya membaca amin. Ya, tidak ada seperti itu. Jadi keutamaan sunnah masih berlangsung. Ya, dan fatwa dari Imam Hajar Al-Haytami ini diikuti oleh banyak ulama Syafi'i dari berbagai periode sampai sekarang. Contoh, fatwa jika waladhdallin sampean maca Rabbighfirli kemudian amin, maka sunnah amin itu tidak hilang sebab maca Rabbighfirli. Ini fatwa yang terkenal Ibnu Hajar Al-Haytami, dilanjutkan ditiru bertegas oleh kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Contoh, kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Nani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di India. Niku mengatakan tidak hilang kesunahnya, tidak hilang. Ya. Kemudian kitab I'anatut Talibin Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syatan juga sami, sapa sing maca Rabbighfirli tidak akan hilang kesunahan aminnya. Wa innahu la yadhurru lil khabaril hasan, kata Imam Bakar Asy-Syatan. Napa? Sesungguhnya maca Rabbighfirli la yadhurru, tidak memudaratkan, tidak merusak salatnya. Paham ya? Ono dalil. Aku heran. Dia masih itu Pak, ono dalile. Nggih. Niki. Lah kemudian ulama lain sama. Ulama contoh ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1800 Masih di Mesir. Beliau jelas mengatakan tidak boleh ada tambahan setelah waladhdallin, ya, yastasna Rabbighfirli, kecuali kalimat Rabbighfirli wa nahwihi atau sejenisnya. Kenapa? Liwurudihi 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu ada hadis yang warid dari Kanjeng Nabi. Napa warid niku diwaca Kanjeng Nabi, Rabbighfirli amin. Ngoten, Pak. Nggih. Niku tegas, niki ulama Al-Azhar niki sing ngomong ngeten niki, nggih. Artinya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih Imam Ali As-Sibra Malisi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1676 Masehi di Mesir. Dalam kitab Hasyiah beliau mengatakan tidak apa-apa membaca Rabbighfirli wali walidayya, bahkan beliau mengatakan tambah ono wali jami'il muslimin, wali jami'il muslimin, tidak apa-apa. Oh, ini ulama besar semua, Pak. Ulama dulu-dulu sudah dibahas. Imam Sulaiman Al-Jamal, Imam Sulaiman Al-Bujairimi, ya, kitab Busral Karim, Bughyatul Mustarsyidin, wonten sedaya. Artinya semua itu sing maca Rabbighfirli itu hukumnya sunnah. Itu kesimpulan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah, cuma pertanyaan ngeten, sinten sing disunahkan maca Rabbighfirli? Apa kabeh wong iso maca meskipun enggak maca Fatihah?
Lan niki dicatat kali kitab Bughyatul Mustarsyidin karangannya Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullah sing wafat tahun 1902 Masehi di Tarim Yaman, itu mengatakan sunnah membaca setelah waladhdallin rabbighfirli bagi orang-orang yang membaca suratil Fatihah. Contoh, sampean ngimami waladhdallin rabbighfirli, amin, imam. Dua, munfarid ijenan, kan? Atau sampean ketika tahlil maca Fatihah di luar salat, rabbighfirli wali walidayya, amin. Makanya kula piyambak nggih ngoten, lek Fatihah pasti tutup rabbighfirli wali walidayya, amin. Sebab napa? Niki amaliyah sunnah dari ulama mazhab Syafi'i dan bisa didengarkan, ditiru, diamalkan, dilestarikan oleh kita semua. Setelah Fatihah, si maca Fatihah sunnah maca rabbighfirli wali walidayya, amin, di luar sholat atau di dalam sholat. Niki baradirin rahimakumullah, nggih. Pun jelas nggih? Jelas nggih? Lah, kemudian wonten malih ngeten nggih, wonten malih kuatah Pak hukum-hukum sholat niku nggih. Contoh, nggih contoh, nggih. Kalau misalnya nyun saya bak kalau sambung titik balik ya, lek wong ono mengingkari suatu masalah yang masih diperselisihkan ikhtilaf di kalangan ulama, maka dilarang, tidak boleh. Contoh, rabbighfirli sitoe sunnah, sitoe bid'ah, sitoe ngene, sik perselisihan kan tidak sama kan? Maka selama hukum diperselisihkan ikhtilaf di kalangan ulama tidak boleh diingkari. Ini kaidah fikih, Pak. Jadi sinten mawon sing ngerti fikih itu tidak boleh menutup mata dengan perbedaan pendapat. La yungkarul mukhtalafu fihi, tidak mengingkari pendapat yang masih diperselisihkan para ulama. Contoh sering kita dengar, itu salah, aku paling bener, iku salah, iki paling sunnah, iki paling ulama beda pendapat, dipepek dewe pendapate. Berarti sampean gak tau maca kitab Al Asbah wan Nair, kaidah fikih sing dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Paham? Enak. Sesuai sunnah, sesuai wajib, sesuai makruh juga podo. Berarti la yungkarul mukhtalaf, tidak boleh mengingkari adanya perbedaan pendapat. Sunnah yo sunnah, yo mubah, sing makruh yo makruh, dilakoni dewe. Paham? Enggak ada pecah ngoten Pak, memasakkan pendapat sendiri paling benar. Para hadirin rahimakumullah, bahkan ulama yang kontemporer Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah, dalam kitab beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah beliau dawuh jelas, tidak wajib, tidak boleh apa? Menolak masalah yang masih diperselisihkan ulama, iki boleh, iki tidak boleh. Maka beliau mengatakan tidak boleh diingkari. Sing ngomong boleh lakonono, sing gak ngomong boleh ya aja lakoni pun. Paham nggih? Sing ote-ote ya ote-ote, onde-onde ya onde-onde. Gak usah bahas ote-ote diarani onde, ngeten niku. Niki ya, jadi kalau ini kedatang gregetan Pak, ketika ada orang memasangkan kehendak paling benar sendiri. Para hadirin rahimakumullah, kemudian sunnah yang lain apa? Setelah maca waladhdallin ya ditambah rabbighfirli, ditambah amin. Niku sunnah sepakat 4 mazhab
amin mari Fatihah hukumnya sunnah. Cuma yang jadi perbedaan ngeten nggih, hukum amin itu apakah diwaca banter apa diwaca pelan. Ono ae Pak Fikih niku. Ono ae. Nah niki perbedaan malih, perbedaan pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunat jahar di sholat jahar. Maghrib adzan, maghrib, isya, subuh banter, maka aminnya sunnah banter. Tapi ojo banter-banter, beda loh ya. Sunnahnya keras, tapi ojo keras. Contoh, waladhdallin rabbi firli, amin, cukup, gak usah amin, iku keras, iki kate lapo gitu. Jadi jumhur ulama keras. Kemudian sebagai ulama mengatakan lebih bagus pelan. Ngoten nggih. Sinten sing pendapat amin imam itu lebih bagus pelan? Mazhab Hanafi. Paham? Mazhab Hanafi. Nah, contoh nate kanca kula niki umroh niku ten Mesir, ten Masjid Al Ayyub. Ya, pas sholat subuh di sana ternyata mazhab Hanafi. Jadi imamnya waladhdallin. Le Indonesia amin. Nak kono amin. Konco kalau buanter amin. Ditoleh kabeh. Oh, di ibadah Syafi'i nek masjid mazhab Hanafi. Untuk jamaah ngerti iki turis ireng. Ngoten ya. Jadi ditanya kenapa aminnya pelan, imamin jawab ini adalah mazhab Hanafi, masya syiri mas jahar tetap amine pelan. Beda dengan Hanafi, beda mazhab Hambali, mazhab Maliki sunnah aminnya banter. Terutama imam Pak nggih, nyun sewu akeh salah kaprah. Sing bener niku bukan imam melok amine makmum, tetapi sing bener makmum mengikuti aminnya imam. Paham? Jadi sing malaikat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, malaikat mengaminkan bacaan yang bersamaan dengan aminnya imam. Jadi imame amin, makmume amin, berlaku doa malaikat. Ya, kuali kedatangan makmume dhisik waladhdallin amin, imame amin. Kuali sing bener mengikuti aminnya imam, nggih, berlaku doa malaikat, nggih. Nah, itu jahar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ulama Madaniyun, ulama Madinah itu banter, sebagian moco pelan. Paham nggih? Lah, sigot amin kok kate adzan. Sigot kalimat amin itu macam-macam, Mbak. Sampeyan krungu nggih lek salat. Amin, amin. Ono sing amin, ono sing ngantuk. Lah, sigot amin juga diperhatikan di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu ada 5 bacaan. Diperhatikan ono sing amin ae rada dawa, ini rada dawa, niku sing paling sahih Pak. Artinya apa? Kabulkan doa kami. Lek sampe maca amin 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 niku artinya apa jenenge, percaya ya, percaya ya, atau amin percaya, atau amin ya, macam Pak kalimat. Cuma yang bagus hanya agak panjang, minnya juga agak panjang. Bisa juga amin boleh
ya boleh. Sing gak oleh apa? Mime sampean double. Contoh, amin, batal salate. Sebab apa? Mempermainkan bacaan amin. Oh, hati-hati Pak. Niki termasuk pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Tahu krungu nggih? Waladhdallin. Amin. Nate Pak. Lah hati-hati. Kesane aneh ya. Boleh plop. Sebelah kiri kerketen blas. Wah, kok buyar mangkene iki. Jadi gak usah aneh nggih. Para hadirin rahimakumullah. Sunah lain napa? Imam setelah napa? Setelah amin itu saktatas shalah. Sunnah diam dalam sholat untuk apa? Memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ini mazhab Syafi'i, paham ya? Lolek terlanjur juga masalah. Tapi makmum tetap wajib maca Fatihah. Imam maca surat. Karena makmum dalam mazhab Syafi'i tetap rukun membaca Fatihah. Kecuali jenengan Hanafi Maliki, ya cukup rungokno mawon. Ambek ngene-ngene, menawa lambe ngene-ngene. Wonten niku. Niku lha kita ndak boleh, tetap maca Fatihah setelah Fatihah imam, ya. Diam sebentar. Sekiranya bagaimana makmum selesai maca Fatihah, nggih. Lah untuk makmum sendiri para hadirin, sunahnya tadi kalau baleni membarengi aminnya imam, nggih. Bukan sebaliknya. Barengi aminnya imam. Niki pendapat Imam Ibnu Ahmad rahimahullah tahun 1674 Masehi di Maklah Mekah. Pun. Lah wedi Pak. Iki mati misalnya. Nomburi gak krungu amine imam. Krungu amine makmum ngarepe. Amin lho kok krungu imam. Gak krungu amine. Apakah makmum semburi niku wau tetap amin atau tidak? Ya. Lah, di dalam mazhab Syafi'i tegaskan ya ada dua pendapat, ya. Makmum paling mburi gak krungu Fatihah imam, gak krungu amine imam, melek krungu amine makmum, nggih. Maka pendapat yang pertama tidak disunahkan maca amin. Sebab syaratnya maca amin membarengi aminnya imam harus dengar sendiri amin imam. Niki pendapat yang paling kuat di dalam mazhab dan mazhab Maliki. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah tetap menjawab amin bersama makmum yang lain. Kedua, yang paling kuat pendapat nomor ndak usah amin. Paham nggih? Wong gak krungu Fatihah imam sampean. Ya, niki para hadirin rahimakumullah. Pun adzan. Nggih. Pun. Kemudian summa yaqra'u surah. Kemudian sunnah yang lain setelah itu atau ayat setelah Fatihah, nggih, bagi imam, bagi makmum. Bagi makmum masuk, bagi sendirian. Itu disunahkan maca surat ayat. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah maka setiap Kanjeng Nabi itu pasti setelah Fatihah membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Gini ku. Ono riwayat radhiyallahu 8 Masehi dibake Madinah. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim bahwa Nabi niku setiap sholat
atau surat Al-Quran, kata tidak membaca ayat atau surat kata Kanjeng Nabi ajzaat, ya, tidak apa-apa, tidak apa. Cuma sampai praktek no buyar mboten. Contoh paus ning imami walin makmum amin Allahu akbar. Bapak ayo terbiasaan, tidak terbiasa enggak sewu Pak. Misalnya imamnya lali kan, dikatakan aliran baru. Masya Allah. Jadi maca surah ayat sak marine Fatihah niku hukumnya sun mboten wajib. Lah kemudian ketika seseorang tidak membaca surat ajzaat apa coba boleh. Kalau orang maka Nabi Dawud bahwa khairun, maka itu lebih baik. Paham? Lebih baik. Ya, mau coba terserah. Penting nih. Untuk di dalam kitab lain dijelaskan ngeten. Surat itu berlaku hanya rakaat satu. Baik imam atau rian atau makmum, ya, itu 2 rakaat, ya. Kemudian surat boleh diulang pada rakaat yang kedua. Contoh pertama qul huwallahu ahad, ya rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sawane boten pan sore imam masjid kulhu setengahnya, ya. Tapi apa sewu misalnya imamnya gak ono sing biasa ngimami ya gak teko, misalnya ono wong iki Pak surate kulhu ndak apa-apa lanjut sah ngoten. Allah Pak iki mosok pertama kedua kulhu ini susah nih, tapi sah, tidak apa, ya, tidak apa. Terus pundi misalnya, ya, maca Fatihah rukun, ya, Allah amin, maca surat dibaleni Fatihah, Pak, lali, cari makmum, mamam, lam, salah mam, ya sih aku lali. Lah anak otonnya terus pun disikap makmum, biarkan. Kenapa biarkan? Sebab dalam mazhab Syafi'i Fatihah diulangi Fatihah ya 2 kali. Ono 2 pendapat. Yang pertama sah dengan catatan lali. Yang kedua gak ngerti belas mari Fatihah. Paham ya? Pendapat kedua tidak sah sebab menambah 2 rukun dalam 1 rakaat, tidak sah. Paham? Nah, sampean takokno mar sembayang mam imam, sampean Fatihah man lali apa sengaja? Lali aku sah. Paham ya? Misalnya imamnya tak gawe ngono, enggak sah. Balen nang salat tapi. Paham? Nah niki nggih. Lah, kok tambah sekedhik nggih, sekedhik. Ya. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian rakaat pertama, sunnahnya adalah urutan surat dalam mushaf. Misalnya rakaat pertama Al-Falaq. Rakaat kedua Kulhu. Niku maksudnya urutan. Kemudian tak tambah tinggas 2 surat. Terus pun dihukumi. Misalnya misalnya surat inna a'toina
tambahi bismillahirrahmanirrahim kul Allah ping loro terus pundi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak. Itu Bu Ireng, Mbak. Setiap subuh niku maya tasa alun awe ditambahi masya Allah loro, Pak. Itu Bu Ireng ngoten. Tidak apa-apa. Kalau yang dikurangi contohnya satu ayat cuma ya secara umum disah saja Al-Qayyum, tetapi para ulama mengatakan satu itu boleh ayatnya bisa dimaknai arti tentang satu amin yasin amin ya non amin Allahu Akbar ya bon mungkin manfaat dunia akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala sayyidina bil alamin Allahumma alimna al-Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alim ladunka ilman nadir kamil mahyatil mamat sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab ala Muhammad